Surat Az-Zariyat ayat 47. Surat Az-Zariyat ayat 47. Halaman 522. 522. Apa teh? Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'a banaynaha bi'aydin wa inna lamusi'un. Wal-ardha farashnaha fani'mal maahidun. Wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Fafirru ila Allah, inni lakum minhu nadhirun mubin. Wa la taj'alu ma'allahi ilahan akhar, inni lakum minhu nadhirun mubin. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Atawasaw bihi bal hum qawmun taghun.
Yes. Bu, Pak. Bapak kecil ibu. Ramo-ramo sekumbang jati. Kati endah pulau Bakudu. Kita MC Kati Bagati. Inilah timu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan, kesempatan yang kita dapat berkumpul kembali bersama-sama di musola yang kita cintai. Selawat dan salam disampaikan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan antara kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Bapak Ibu, sidang tausiah yang dimuliakan Allah. Ibu, Bapak yang sedang bersistalim pada malam ini. Pada malam ini Ustaz kita adalah Ustaz Abu Zar SOC MA. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita pada hari ini. Itu kita lanjut saja kepada beliau untuk berikan tausiahnya kepada malam ini. Mudah-mudahan disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak boleh sehat saudara? Semoga sehat walafiat dapat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana bi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, Allah jadi akan menambahkan nikmat yang sudah ada. Tetapi siapa yang kufur, kata Allah, inna azabi lasyadid, tunggu saja azabku yang pedih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya salawat salam kita kirimkan buat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, sebagai judul atau tema Tausiah Ramadan kita pada malam hari ini adalah kunci ketenangan dan kebahagiaan jiwa dan hati. Apa kuncinya jiwa kita ini bisa tenang?
Karena sungguh bahagia Bapak Ibu jika jiwa kita itu tenang. Allah katakan, ya ayyatuhan nasul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Allah, kepada Tuhan engkau itu dengan hati yang puas dan diridhoi oleh Allah, senang. Bayangkan berikutnya, wadkhuli jannati, dan dijamin oleh Allah masuklah ke surgaku. Bayangkan. Siapa itu? Jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau menurut Imam Al-Ghazali, jiwa itu ada jiwa amarah namanya, nafsu. Jiwa yang amarah, emosi, tidak tenang, gelisah dan susah. Yang kedua ada jiwa lawamah namanya, jiwa yang kembali, mau kembali. Dan istimewa adalah jiwa mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang bahagia, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nasul mutmainnah. Apa jiwa itu? Kata Imam Al-Ghazali, jiwa itu meliputi ada roh, ada jasad, ada akal, ada hati. Dan hati difokus pula oleh Imam Al-Ghazali, ada tingkatan hati. Hati itu untuk menerima hidayah, hati itu untuk merasakan bahagia, susah, sedih, senang. Itu hati. Dan juga ada hati disebut oleh Imam Al-Ghazali juga tiga. Ada hati yang mati, dan disebut juga oleh Allah di dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim, telah dicap dan dikunci hati mereka. Hati ini tidak mau dapat hidayah lagi, sudah terkunci. Hati yang mati. Ada hati yang sakit, yang sasak, namun sasak angok saya tahu. Ada hati yang selamat, qalbun salim. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedua ini sering kerjasama. Hati tidak bisa berfungsi memerintahkan jiwa, dan jiwa tidak bisa menikmati tanpa ada hati yang merasa. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana bisa hati kita senang dan bahagia, serta jiwa kita ini tenang dan bahagia, dapat panggilan Allah untuk masuk surganya Allah? Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah dengan harta yang banyak jiwa kita tenang? Belum tentu. Kalau andaikan harta yang banyak membuat jiwa yang kita tenang, mungkin karun duluan tenang. Mungkin orang yang terkaya di dunia duluan dipanggil oleh Allah masuk surganya. Tapi tidak. Apakah dengan jabatan? Juga tidak jelas. Dengan jabatan itu membuat jiwa kita tenang. Itu adalah alat. Dan ketika alat itu tidak berfungsi untuk menenangkan jiwa kita, bahkan itu adalah membuat hati dan jiwa kita itu gelisah. Apakah dengan seperti anak muda mabuk, minuman keras, narkoba, nafsa, dan zat adiktif lainnya membuat jiwa tenang? Tidak. Apakah wanita? Tidak.
Apakah laki-laki yang ganteng membuat jiwa kita tenang? Juga tidak. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu apa kunci agar jiwa kita tenang? Sementara Allah mengatakan di dalam surat Asy-Syamsi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah ilhamkan, kasih Pak, maka Allah masukkan ke dalam jiwa kita fujur wa taqwa, sifat fujur dan sifat takwa, sifat jahat dan sifat taat kepada Allah. Itu ada di dalam jiwa dan hati kita. Keduanya saling ingin, mana yang kuat. Yang takwa membawa kebaikan, taat kepada Allah. Yang fujur membuat kejahatan, kerusakan dan keinginan nafsunya saja. Fujur, tidak memikirkan siapa yang menciptakan. Itu diciptakan oleh Allah, ditanamkan di dalam jiwa kita. Tetapi Allah, ayat selanjutnya kata Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh sangat beruntung orang yang zakkaha, orang yang selalu membersih, menyucikan jiwanya. Kenapa? Dia mengharap mutmainnah, panggilan Allah jannah. Dan sangat merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya, yang selalu mengikuti fujurnya, kejahatan nafsu syahwatnya, nafsu keinginan jiwanya, tidak nafsu mutmainnah. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu diilhamkan. Lalu bagaimana kita untuk bisa mendapat jiwa yang tenang, yang dipanggil oleh Allah ke dalam surganya? Wadkhuli jannati, masukkanlah ke surgaku, kata Allah. Apa kuncinya? Yang pertama, caranya, kuncinya adalah kuatkan iman. Kuatkan iman. Buktinya baca Al-Quran surat At-Taubah ayat 26. Kata Allah, summa unzilallahu sakinatahu wa ala rasulihi wa ala mu'minin. Allah yang menyampaikan Bapak Ibu. Apa artinya? Kemudian Allah turunkan, Allah berikan kepada kita. Apa itu? Sakinatahu, kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan, kesuksesan hati dan jiwa kita. Kepada siapa? Hanya dua di dalam ayat ini. Siapa itu? Wa 'ala rasulihi, kepada para rasulnya. Rasul itu Pak Bu sungguh tenang sekalipun pedang di hadapannya. Tenang jiwanya, tidak gelisah, tidak kusuk kasar, tidak cemas, tidak takut, sekalipun senjata di depannya. Rasul sudah dijamin oleh Allah. Dan siapa lagi? Ayat 2 dalam tu dijamin wa 'alal mu'minin, yaitu orang-orang mukmin. Siapa orang yang beriman itu? Siapa orang yang beriman itu? Yaitu dekat kepada Allah, yaitu dekat kepada Allah. Bagaimana cara iman kita itu terjaga, meningkat dan meningkat? Karena iman kita itu Pak Bu ada yazid wa yanqus, meningkat dan menurun. Kadang naik itu lena mau 30 juz sehari tamat Al-Quran, di iman naik. Ketika iman turun, sholat balik. Nah, bagaimana kita memupuk iman itu? Di antaranya adalah ayatuhu zadatuhum imana, ujilan ya. Jadi yang pertama adalah ketika dibaca ayat itu, ayat Allah, selalu baca ayat Allah, bertambah imannya, tambah kuat imannya. Ustaz awal baca, mulai membaca Al-Quran setiap hari Ustaz,
Bukan sekedar cukup membaca, baca, pahami dan tadabburi. Kita baca juga, baca dijamin pahala, ditambah dengan kita memahami. Cara ini adalah bagian dari memahami Al-Quran. Mendengar tausiah, mendengar kajian, itu adalah bagian dari memahami Al-Quran. Memotivasi iman kita agar meningkat dan kuat. Ketika iman kita kuat, insya Allah apapun yang tantangan jiwa mudah kita hadapi. Bayangkan Bapak Ibu, orang Palestina yang hari ini saja tidak usah jauh banyak. Palestina banyak yang menawarkan untuk pindah ke tempatnya, tinggal di tempat. Dia tidak mau, dia biar mati di negerinya, dia mati di daerahnya karena iman. Dia menjaga imannya. Dia hafiz Al-Quran, dia menjaga imannya, tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Itu orang beriman. Tidak takut mati, tidak takut kelaparan, tidak takut dengan senjata, karena Allah sudah jaga baginya. Itu orang beriman. Nyaman hatinya. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah berbanyak berbuat baik. Insya Allah hati kita sakinah, insya Allah jiwa kita sakinah, insya Allah jiwa kita mutmainnah, dimasukkan oleh Allah ke surganya Allah. Karena kita itu Pak, memang jasad kita itu langsung yang dihidupkan kembali oleh Allah. Minha khalaqnakum minha nu'idukum minha nukhrijakum taratan ukhra. Memang ini jasad kita ini dikembalikan ke surganya Allah. Bukan bayang-bayang, bukan ada jasad baru. Ini dicipta ulang. Bayangkan, dari tanah kuciptakan kata Allah, dan ke dalam tanah aku kembalikan, dan dari tanah dibangkitkan kembali jasad kita. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jiwa yang tenang yang dipanggil oleh Allah. Nah, cara yang kedua adalah berbanyak berbuat baik. Salah satu berbuat baik dari sekian banyak berbuat baik, diantaranya adalah tidak bosan kita menyampaikan dan mendengarkannya, membantu orang lain. Bersedekah. Bayangkan dalam surat Al-Ahzab ayat 103, Bapak Ibu. Khuz min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ini jaminan Allah. Khuz, ambil, tarik harta mereka itu. Harta untuk apa? Shadaqatun, zakat. Di sini ayat fokus untuk zakat atau sedekah. Zakat adalah sedekah wajib, dan sedekah harian itu sedekah sunnah yang belum sampai nisab. Ketika setelah sampai nisab, wajib hukumnya. Kalau tidak, berdosa. Khuz min amwalihim, ambil harta mereka. Untuk apa? Shadaqatun, untuk zakat, untuk sedekah. Apa guna sedekah yang kita berikan? Kata Allah, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Bayangkan, tidak habis, tidak rusak, bahkan permanen. Kata Allah, tutahhiruhum, membersihkan harta, menyucikan jiwa. Bayangkan, harta yang kita beri, Bapak Ibu, harta yang kita beri, jiwa bersih, jiwa bersih. Harta bersih, jiwa bersih, dan bukan itu saja, dilipat gandakan oleh Allah 700 kali lipat. Masya Allah, tidak cemas. Maka orang beriman tidak takut dengan miskin karena sedekah, karena zakat. Yang kedua, insya Allah jiwa akan tenang. Jaminan Allah, wa tuzakkihim biha, dibersihkan jiwanya, ditenangkan jiwanya. Yang ketiga, kuncinya, caranya adalah zikrullah, zikir kepada Allah.
ingat, banyak mengingat Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah lah hati ini menjadi tenang. Bagaimana cara mengingat Allah Ustaz? Baca surat Toha ayat 14. Aqimus shalah li zikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Itu salah satu. Salah satu untuk cara mengingat Allah, dirikan sholat. Sholat wajib jelas, tambah sholat tarawih, sholat rawatib, sholat tahajud, sholat doa, dan semuanya. Banyak. Apa contohnya? Shallu kama ra'aitumuni shalli. Sholatlah kamu seperti aku sholat, kata Rasul. Nah, ikuti sholat Rasul. Rasul sholat duha, Rasul sholat tahajud, Rasul sholat tarawih, Rasul sholat tahiyatul masjid, Rasul sholat wudu, Rasul sholat gerhana, Rasul. Dan sholat itu kata Allah di dalam surat Duha ayat 14 adalah cara mengingat Allah yang terdekat. Kenapa? Sholat itu ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun qalbi rukun hati, niat. Rukun qauli rukun ucapan. Rukun fi'li rukun perbuatan, lengkap semua. Dan boleh kita zikir yang lain, Ustaz, boleh. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Bayangkan, istighfar saja. Istighfar saja juga zikrullah, zikir kepada Allah. Apa balasan Allah ketika kita beristighfar? Yursilis sama'a 'alaikum midrara. Allah turunkan hujan dari langit dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatu 'arduha as-samawati wal ardh. Bersegerakanlah untuk mencari ampunan dari Tuhanmu, salah satunya beristighfar. Dan Allah sediakan untuknya surga seluas langit dan bumi. Bayangkan, bukankah tenang hati kita, jiwa kita ketika kita zikir? Usahakan itu, membacakan saja, anak kecil saja Bapak Ibu sambil buat astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Tidurnya Bapak tenang. Ibu dan Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, yang keempat, itu perbanyak berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah untuk mendapat ketenangan jiwa, untuk tetap ingat kepada Allah, untuk tetap beribadah kepada Allah. Salah satu dari sekian banyak doa yang tidak pernah Rasul tinggalkan setiap selesai sholat, salah satu di antaranya adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Banyak doa yang lain, salah satu ini. Apa artinya? Ya Allah, ya Tuhanku, tolong aku. Apa yang kita minta tolong kepada Allah? Ala zikrika, untuk tetap ingat kepada Allah. Kalaulah ingat kepada Allah dimanapun kita berada, insya Allah tidak terjadi kejahatan, kemaksiatan, pencurian dan lain sebagainya. Allah pasti melihat. Allah tampak sekalipun di dalam hutan, di dalam batu. Untuk tetap ingat kepada, untuk tetap bersyukur kepada, untuk tetap beribadah karena Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Ibu dan Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tausiah yang singkat ini dapat untuk mengingatkan diri saya dan Bapak Ibu semuanya. Karena kabura maqtan indallahi ma la taqulu ma la taf'alu. Allah sangat benci, Allah sangat marah kepada orang
yang mengatakan tapi dia tidak melakukan. Berat Bapak Ibu menyampaikan. Mudah-mudahan proses ini bermanfaat. Tentu jika kita ingin jiwa kita tenang, satu diantaranya adalah tingkatkan iman. Yang kedua, perbanyak berbuat baik. Salah satu diantaranya bersedekah. Yang ketiga, jangan lupa zikir kepada Allah dan tetap berdoa sekalipun kita susah. Tetap berdoa kepada Allah. Sekalipun kita senang dan bahagia, jangan pernah berhenti berdoa. Demikian saja, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian tadi tausiah yang disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Abuzar SSI. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan besok pagi Ustaz kita adalah Ustaz Salmadius MA. Mari kita ramaikan baginya. Demikian, Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.